Jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang manusia yang paling menjadi memalingkan pandangannya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih kuat, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih yang hebat.
cinta kamu, bukan cinta uangmu. Aku puja selalu setiap ada waktu. Suka kamu, suka kamu, perlu kamu, sungguh perlu kamu. Kuning Cina, warna kulit nona, bibir merah muda, lesung pipit pun ada, wajah cukup lumayan, dapat poin 6. Kalau nona berjalan rembulan pun padam. Ada untuk buka, aku cari dulu. Ada cari dulu. Sebelum ada mimpi sih baru Perlu kamu, perlu kamu, suka kamu, suka kamu, perlu kamu, sungguh perlu kamu. ini makan ya. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadap, cobaan pasti datang menghujam. Tadi apa dikasih? Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang,
hujan hari. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Mau buat KBM Indonesia dari lama nggak bisa. Kita tidak bisa pun. Ya, yes. Ya. Halo, tes. Iya, iya Pak. Tes. Ya, hadir. Halo. Halo, Pak. Halo. Tes. Prof. Siap hadir. Halo. Hadir. Hadir juga. Ada anak kecil ya? Halo. 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 Anda Halo, sudah Pak. masuk ya? Udah. Ya, oke, siap. Sebentar lagi jam 1 ya. Suka tuh pasukan. Ayam. Mohon pada biasa lah tiap hari. Ayo jualan.
seperti kentang, seperti mendoan, gado-gado. Mangga. Oke, sekedap 3 ini. Serasem. Ayam goreng berapa biji nih? Apa tanda? Ada yang berkecap juga nih, goreng ayam goreng aja. Oke, dengan gado-gado ya. Satu ya. Udah apa lagi nih? Satu. Salah dah. Udah dapat? Gojek. Bisa. Jangan mana dulu masaknya. Jangan masak aja nih karun. Mohon dan aja dong. Assalamualaikum, Pak Supriyadi, tos dongkap tak Acan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba dikontak Pak Supriyadi. Atas, Prof, atas. Oh, atas. Mohon. Besok ayah. Makasih Pak Supriyadi. Makasih. Prof. Ya, nuhun Pak Supriyadi. Suarana alit, Pak. Oh, oke, kedap. Suantana. Halo? Kadangu? Halo. Ya. Kadango. Kadango. Asik. Nuhun, Prof. Nuhun sami-sami Pak Supri. Kita mengisi amal jariah di bulan suci Ramadan, berbagi ilmu pengalaman. 7 menit lagi. Oke. Semangat, Baru Pak. 75 ya. Baru 75 partisipan. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Jumpa Prof. lagi di Apa forum kabar? ini. Mohon salam Mas Iqbal berkenan hadir juga Mas Iqbal. Makasih. Oke, hadir. Mas Salam Iqbal. kenal buat Mas Supri, Prof. kita sedang Ufat. survei juga nih dengan Dini. Mohon, Pak. Mohon, Prof. Ya, sedang oke. Nanti ya, makasih. Nanti kita join publikasi bersama ya. Data Terima sudah kasih, banyak Prof. yang dikumpulkan. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama terima kasih. Kita belajar bersama. Assalamualaikum, Prof. Salam kenal. Ya, waalaikumsalam. Selamat lagi Pak. Pak Alias Iskandar. Makasih.
Yang terkendala jaringan Zoom bisa masuk ke streaming YouTube. Enggak mau nih. Satu menit lagi. Sudah 99 partisipan. Iya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 1.
kuliahnya akan segera dimulai. Dimulai aja ya Pak Prof. Mulai saja. Biar tidak terlalu lama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita bisa gabung lagi di kuliah umum bersama Prof. Hupat dengan pertemuan ketiga dengan materi sekarang gimana sih tips sederhana agar artikel kita itu tembus di jurnal jurnal berindeks Scopus dengan minimal Q3 dan Q4. Nah, di sini insya Allah pematerinya adalah orang yang berpengalaman. Beliau adalah dosen di UPI Kamda Banten ya. Di Kamda Banten, beliau bernama Dr. Supriyadi MPD. Sebelum mulai ke materi, kita akan seperti biasa mendapatkan pengarahan dulu dari Prof. Mangga Prof. Udah di sini bukan mainan. Dibilang bukan mainan. Jawabnya Pak iya mah gitu. Mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki kegiatan fase ketiga. Yang hari ini sengaja kami mengundang Bapak Dr. Supriyadi sebagai narasumber yang akan memberikan bagaimana trik dan tip artikel jurnal kita tembus di jurnal Ternex Scopus kuartil 3 dan 4. Nah, minggu lalu Pak Dr. Iqbal sudah menyampaikan materi terkait dengan bagaimana artikel menurut reviewer. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, hari ini kita dibantu oleh Pak Nazirin Ashari untuk men-setup sehingga pertemuan kita ini bisa menampung sampai 200 lebih orang. Kalau yang ada pada kami itu hanya 100 lebih yang kami miliki. Nah, oleh karena itu atas dasar budi baik Pak Nazirin Ashari, kita bisa menyelenggarakan dengan dapat menampung di atas 200 partisipan. Nah, mudah-mudahan hari ini materi bisa nanti dicermati oleh sahabat-sahabat, Bapak Ibu, sehingga pada saat kita menyiapkan artikel yang layak submit, itu kita akan diberi trik, cara, tip untuk bagaimana artikel kita bisa tembus ke jurnal Ternex Scopus di kualifikasi Q4 atau Q3. Nah, direncanakan minggu berikut itu adalah off karena kita akan hari raya. Sekaligus diharapkan Bapak Ibu menyiapkan draft artikel yang bisa dikirim pada kami dengan hostnya Bu Dini. Nanti kita akan coba share ke Pak Supriyadi, Pak Dr. Iqbal untuk dicermati. Nah, kami sudah melakukan kontak-kontak dengan narasumber setelah hari raya, kalau memang dipandang perlu. Antara lain, salah seorang yang akan kami hadirkan adalah reviewer, editor jurnal internasional, sahabat kita. Nah, nanti berikutnya setelah itu, kita akan hadirkan 50 ilmuwan terbaik Indonesia di tempat kami, dan dia juga pengelola jurnal. Ya. Dan nanti setelah itu akan ada tutorial yang akan diberikan oleh tim kami, kawan-kawan, sehingga kita bisa menghasilkan artikel yang layak untuk di-submit ke publisher, termasuk bagaimana memilah jurnal-jurnal apa yang terindeks, dan kita menghindari jurnal yang discontinue. Nanti di situ akan disajikan, boleh pilih yang berbayar dan tidak berbayar, tergantung pada Bapak Ibu.
Sampai hari ini saya menerima tawaran, masuk terus ke email saya, yang terakhir dari International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Dia ditulis dalam email saya, akan terbit dalam waktu cepat, akan direview oleh blind reviewer 2 orang, dan 20 hari setelah publish akan segera terindeks. Nanti kita lihat. Oleh karena itu, saya undang Pak Dr. Supriyadi untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Silakan Pak Supriyadi, terima kasih atas kerjaannya. Silakan. Terima kasih, sekian. Mangga Budi diatur selanjutnya. Ya, mangga Pak Supriyadi, nanti saya akan tampilkan dulu profil beliau. Mangga langsung aja Pak Supriyadi. Nanti saya sambil ini. Halo. Ya, ya. Waalaikumsalam, mangga Pak. Bu Dini, saya ada keterangan nih, host disable participant screen sharing. Oh, nanti saya share dulu. Yang di apa ya? Ya, dari saya ini. Atau langsung ke materi? Yang materi? Materi aja. Ya, mangga. Sudah ada Bapak Ibu materinya? Oh iya. Jadi Bu yang itunya ya, yang mengaturnya ya? Iya. Oh bukan saya. Bisa nggak saya yang ngaturnya Bu? Oh gitu? Karena ada praktek sedikit gitu. Oh. Saya mau pakai PPT aja, pakai PowerPoint. Bisa nggak? Mangga, coba di-share di Bapak, bisa nggak? Tunggu saya aktifkan dulu Bu. Oh iya. Pak Naji, mangga Pak Naji diaktifkan Pak Supriyadi. Ayah Azka namanya di sini. Oh iya ya. Oke, sudah bisa. Silakan Pak Supriyadi. Ya, makasih. Ya. Makasih. Ya, Pak Supriyadi, mangga di-share ininya, PPT-nya. Sudah di-share, Bu? Belum ada. Oh, belum. Okay. Nah, udah. Sudah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa menuntut ilmu. Terima kasih kepada Prof. Fuad telah menyediakan waktunya pada saya untuk belajar bersama Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar bersama saja untuk sama-sama belajar dalam hal menulis, khususnya kejuruan internasional yang indeks fokus. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja ya, saya dosen dari kampus Serang. Saya mulai belajar membuat paper ya, yang kampus ini menjawab bulan Agustus 2019. Itu masih baru gitu. Karena saya juga sering mengikuti pelatihan tapi masih mentok gitu. Nah, saat saya pernah mengikuti juga diskusi gitu ya sama teman-teman, ternyata ada trik-trik tertentu yang harus kita pelajari gitu. Nah, saya sudah pelajari sekarang, mungkin sudah saya sering share ke beberapa orang ya. Yang nilai sudah sekitar 600 orang karena saya punya grup di. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Pak Supriyadi, ya. Maaf suaranya putus-putus dan putus-putus bisa di. Putus ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Jadi dalam menulis paper ke jurnal Scopus ini mungkin kalau seandainya kita masih pemula, saya menyarankan kita memilih di kuartil yang rendah mungkin ya, jadi 3 dan 4 itu kalau pengalaman saya gitu. Baik, karena kalau kita langsung ke P1, P2, khawatirin Bapak Ibu down gitu ya, karena beda karena persaingannya sangat ketat. Kalau di P1
di Q3 Q4 masih ratusan. Jadi kalau kita misalnya saya kemarin di 3 misalnya ya baru publish di bulan ini, itu karena kita bersaing dengan ratusan orang. Kalau di itu juga sama juga stabil di situ, hanya belum juga di aktif ya, itu mungkin karena ribuan yang mereka reject ya. Baik, Bapak Ibu mungkin sekarang bertanya jurnal Scopus. Kalau jurnal Scopus itu tidak ada, yang ada ya jurnal terindeks Scopus. Jadi suatu pangkalan data yang banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita pilih gitu. Makanya saya lebih menyarankan Bapak Ibu harus sudah punya bidikan-bidikan jurnal-jurnal mana gitu yang mau dikirim paper kita. Gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan informasi dari teman, mungkin kurang cocok atau mungkin sudah banyak yang akan mengirim di sana. Karena jurnal itu sangat banyak, jadi kita bisa memilih dan memilah mana yang cocok dan tepat untuk paper kita. Gitu. Baik, nanti biasanya kalau sudah muncul sudah di accepted ya dan sudah terindeks di Scopus, biasanya nanti kita akan ada Pak ya di Scopus review itu apa namanya nama penulis. Hanya hati-hati nama penulisnya jangan salah, nanti tertukar oleh nama yang lain, makanya harus benar ya, terutama nomor identitas penerbitnya yaitu ORCID. Nah, Bapak Ibu diskusinya mungkin bisa sambil praktek saja, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, saya sih mungkin top, kalau saya biasanya itu pelatihan itu langsung praktek, jadi nggak ceramah saja, khawatirnya lupa dan Bapak Ibu suka bingung gitu. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu harus punya identitas peneliti, yaitu dengan cara meregister nomor ORCID ya. Nah, itu yang ini Bu, nomor ORCID-nya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu yang belum punya ini harus punya dulu, karena saat register ke jurnal-jurnal yang akan kita pilih itu harus ada nomor itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sebelum kita ke penulisnya yang saya alami selama ini ya, kita harus punya yang namanya Bapak Ibu daftar penulis dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berpikir satu hari kirim submit ya, misalnya satu hari akan di submit ya, atau seminggu itu hati-hati, khawatir predator atau bagaimana gitu. Idealnya itu kalau pengalaman saya itu sekitar minimal ya Bu ya 4 bulan. Juga ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun gitu. Jadi kalau ada sebuah jurnal dengan membuat kita tergoda gitu ya, kok seminggu udah itu hati-hati, khawatir itu masuk jurnal predator gitu. Karena biasanya tanpa review langsung dipublish. Kalau sekarang ya seperti saat sekarang ya mungkin ada juga yang sedang tepat, yaitu tentang COVID itu beda lagi kalau hal itu. Nah, Bapak Ibu harus mau ditolak, karena jangan berpikir kalau satu kali kirim satu kali langsung diterima gitu ya. Saya juga pernah ditolak ya. Jadi nah dengan ditolak itu kita belajar memperbaiki hal-hal yang perlu kita rubah gitu. Nah, kemudian jurnal itu Bapak Ibu tidak semuanya gratis ya, ada yang berbayar, ada yang tidak gitu ya. Hanya pengalaman saya, Bapak Ibu kalau yang free itu sangat ketat. Mungkin kalau galak lah, agak galak mungkin sebenarnya. Nah, tapi kalau yang berbayar ya mungkin tidak terlalu gitu ya. Walaupun tetap harus ada yang namanya disaring lagi oleh reviewernya. Jadi juga kebetulan kan seorang reviewer juga Pak Bu di 4, jadi sama-sama lah mana yang tidak. Nah Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu kalau menulis Bapak Ibu lah jangan sekali saja ya. Mungkin karena Bapak Ibu rata-rata mahasiswa, jadi mengajar untuk target.
sidang sekali saja. Nah itu kalau bisa terus menerus gitu ya, jadi continue terus menerus, karena kalau sudah tahu itu ya akan ini Bu, akan mudah ya nulis di jurnal seperti itu. Nah harus punya waktu khusus Bapak Ibu. Saya biasanya sih kalau situasi normal sebelum COVID itu biasanya kalau tidak sore ya itu subuh Bapak Ibu. Jadi setelah saya bekerja pulang jam 5-an ya sampai maghrib itu nulis sejam saja cukup tuh Bapak Ibu untuk menulis itu. Kalau saya sendirian gitu ya, kalau sendirian. Tapi kalau dosen tanpa kerjaan yang lain ya, seperti saya mungkin jadi Kapolri mungkin agak repot. Tapi kalau Bapak Ibu yang dosen biasa itu akan lebih banyak lagi, akan lebih produktif lagi dalam menulis. Kemudian Bapak Ibu harus konsisten dalam pakar, jangan berubah-ubah. Kalau saya bidangnya etnomatematik, jadi dari paper pertama sampai sekarang yang sudah publish ya sekitar 7 yang publish baru 4, tapi misalnya itu semuanya membahas tentang etnomatematik. Sama Ibu juga nanti dan Bapak kalau menulis dengan berubah. Dan saya sarankan apa Ibu? Saya sekarang lebih suka menulis jurnal. Kalau proceeding yang saya fokus itu agak kurang saya fokuskan karena berbeda gitu ya, berbeda lah. Gitu ya. Kemudian ya rajin menulis apa Ibu? Ya diusahakan setiap tahun kita punya yang namanya kegiatan riset. Ya kalau misalnya Bapak Ibu dapat hibah dikti atau dapat dana dari kampus itu bisa dijadikan data atau bahan untuk riset kita. Jadi kalau misalnya Ibu tidak punya ya mungkin bisa dengan riset mandiri atau Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mahasiswa Bapak Ibu gitu ya. Jadi banyak teman yang seperti itu triknya, jadi menggunakan mahasiswa ya, untuk sama-sama menulis ke jurnal Scopus. Dan itu lebih cepat daripada kita sendirian. Jadi saya lebih suka sih kalau menjadi dosen itu sekarang lebih suka membuat skripsi dengan mahasiswa itu lebih fokus ke miniaturnya Scopus, paper Scopus itu. Jadi skripsinya mungkin yang tebalnya nanti setelah kita turunkan jadi sebuah paper Scopus. Nah, yang terakhir menurut saya Bapak Ibu jangan segan-segan belajar dan belajar. Jadi walaupun kita sudah pernah publish harus tetap belajar karena Bu setiap jurnal itu ternyata tidak semuanya karakternya sama Bapak Ibu, berbeda-beda. Jadi saya belajar di jurnal di Turki seperti ini, belajar di jurnal di Peninsula, jadi berbeda-beda karakternya. Nah bahkan saya pernah dapat ilmu dari seorang penulis di Turki, dia udah ribuan tapi ternyata triknya itu yang menggunakan parafrase. Nanti saya akan sampaikan ya parafrase seperti apa. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Nah ini yang hanya ini saja. Nah Bapak Ibu diusahakan kalau Bapak Ibu tadi saya baru sampaikan ya harus punya ini dulu Bapak Ibu orchid dulu ya. Yang sudah punya alhamdulillah, yang belum punya ya silahkan. Tapi diusahakan Bapak Ibu menggunakan email institusi Bapak Ibu. Karena saya suka ada Yahoo, Gmail, diusahakan pakai email institusi. Ini supaya apa? Supaya aman Bapak Ibu karena khawatirnya nanti nama sama misalnya Supriyadi tapi dari kampus mana gitu ya. Nanti paper kita akan diambil Bapak Ibu oleh orang lain. Itu sering terjadi. Makanya pakai alamat institusi. Diusahakan seperti itu. Wajiblah email institusi. Nah setelah itu nanti kalau udah punya orchid, kalau orchid sebentar ya ada juga langsung ada nomor kita yang 10 digit. Kemudian kita ini punya email institusi kita. Seperti saya misalnya Supriyadi di Serang UPEDU, itu wajib harus ada. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sudah publish itu bisa membantu ranking kampus kita juga gitu ya. Jadi karena yang dilihat ternyata seberapa banyak publikasi dosennya di Scopus. Nah kalau terus nanti Pak Supriyadi maaf ya, suaranya masih putus-putus dan kecil, jadi putus-putus banget. Mic-nya bisa didekatkan. Ya. Kemudian register. Nah ini Bapak Ibu yang kalau di Q3 di Q4, Bu terus jelas Bu? Jelas? Halo Ibu ini? Jelas, iya jelas sudah, cuman masih putus-putus. Oh ini nih kalau putus tapi terkirang ini nih Bu, lagi
letaknya di Sinyal ya, bumi, Pak ya? di bumi Oh. di desa, di kampung sok ada awan. Tadi sedang keluar ke kampus dan menuju lockdown. Bapak Ibu, nah ini register ke jurnal yang dituju. Nah ini kalau Q3 Q4 Bapak Ibu, registernya masih mudah. Hampir sama dengan register di jurnal nasional terakreditasi gitu, yang lokal. Tapi kalau sudah Q1 Q2 itu agak banyak ya langkah-langkah register. Maka saya sarankan kalau untuk memulai, saya sarankan di Q3 Q4. Karena Q3 Q4 juga Bapak Ibu tantangannya sama juga gitu. Baik, ini sedikit aja yang perlu kita siapkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di laptopnya harus sudah mengenal Science Direct. Nah, ini Science Direct kuncinya sebenarnya. Kemudian nanti ada Simago yang walaupun ya sebagian orang kurang ke Simago sih karena kadang datanya kurang update. Atau ada juga Bapak Ibu Scopus review ya, ini untuk mengecek Scopus review untuk mengecek data ibu atau ingin mengecek paper ibu yang sudah publish atau ingin mengecek nama-nama jurnal yang akan dituju. Dan ini yang terakhir Skyhub. Skyhub itu ya ini untuk membantu saja bagi Bapak Ibu kalau nanti karena pasti kita harus menginput beberapa paper yang training Scopus gitu Bapak Ibu. Karena sebagian berbayar maka ya ada tekniknya itu pakai Skyhub agar tidak berbayar. Karena kalau berbayar kita akan tekor ya, paper kan jutaan habis tentu banget. Nah Ibu, ini saya berikan langkah-langkahnya sebentar saja Bapak Ibu ya. Nanti kita administrasi aja. Jadi setelah Bapak Ibu punya nomor ORCID, Bapak Ibu silakan buka di Scopus review-nya. Ya nanti pilih itu jurnal-jurnalnya banyak Bapak Ibu ya, jurnal-jurnal di Scopus itu sampai ribuan. Misalnya nanti saya akan contohkan. Kemudian nanti kalau sudah dapat, nah ini kalau nanti sudah buka jurnal preview, diusahakan kalau saya membuka di jurnal terakhir dulu gitu, baru ke yang nggak di awal dulu kan karena itu dulu kan saya masih pemula jadi dari yang terakhir dulu karena kalau yang terakhir ya minimal tantangannya nggak terlalu berat. Nah kalau sudah dapat jurnalnya ya Bapak Ibu kalau saya lebih aman di Scopus review, kalau di Simago belum tentu aman, khawatir discontinue. Kalau di Scopus review itu jurnalnya kita bisa ngecek dia sudah bisa atau belum. Nah kemudian kita register. Nah siapkan papernya Bapak Ibu. Nah saya Bapak Ibu halo Bu Dini Iya, jelas? Pak. Iya, Nah ya. jelas. Ya. Paper Bapak Ibu ya saya sampaikan aja terbuka, tidak ada paper yang baik, tidak ada paper yang buruk ya. Yang ada itu paper yang sesuai dengan keinginan editor jurnal Bapak Ibu ya. Nah, makanya sehebat apapun riset seseorang setelah dibuat ke paper ternyata belum tentu diterima kalau tidak sesuai dengan keinginan jurnalnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kalau Bapak sudah ada papernya, nah ini hati-hati jangan banyak menggunakan referensi yang di luar Scopus karena saya suka mereview beberapa artikel dosen-dosen ya waktu seminar kemarin tuh masih banyak referensi dari bahasa Indonesia gitu ya karena di paper ini ya ini Bapak Ibu harus menginput beberapa publikasi dari Science Direct. Nah ini Science Direct itu Bu. Nanti Bapak Ibu silakan dibuka di Google-nya ada Science Direct. Nanti Bapak Ibu tinggal, nah ini ada nih contohnya di sini Bu. Ibu buka apa tentang pendidikan misalnya education nanti akan bermunculan ya banyak sekali ratusan ribu paper. Nah Ibu pilih aja kalau saya suka gitu. Saya misalnya tentang matematik dan budaya, matematik and culture misalnya. Saya ambil tiga paper lah. Saya baca, saya lalu masukkan ke dalam paper saya supaya nanti bisa diikut ke production dan sebagainya. Jadi nggak harus misalnya ada ribuan paper kita masuk, nggak usah Bapak Ibu. Saya suka membaca minimal 3 gitu. Ya atau 5 lah. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kuncinya di sini. Jadi kuncinya itu di referensi Bapak Ibu.
kalau saya misalnya nih di jurnal ketiga kemarin saya 30 referensi ya, itu semua dari Scopus semua, tidak ada yang dari yang lain. Nah, jadi kuncinya di sana. Apalagi kalau misalnya referensinya saat kita di review kemudian reviewnya meminta tolong input beberapa paper yang di jurnal ini, nah saya input aja. Hanya kemarin ada 2 ya yang saya input di jurnal yang baru publish. Saya kemarin saya baru publish di Turki kalau salah ya, di online. Nah Ibu, kemudian Bapak Ibu ya, kalau sudah ada paper kita sudah lengkap dengan referensi dari Scopusnya. Nah, ini kemudahan di Q3 Q4 itu ada template Bapak Ibu, template yang sudah ada di web jurnalnya yang bisa kita download, sehingga itu memudahkan kita dalam menulis gitu. Nah, itu berbeda dengan Q1 Q2. Kalau Q1 itu yang saya sekarang lagi fokus ya, itu tidak ada template-nya, bahkan lebih banyak harus memberikan data-data yang lain ya, lebih ribet pula ya wajar lah kalau untuk GB ya harus mau, dan harganya agak mahal kalau nggak salah di Q1 itu, walaupun ada yang gratis. Nah ini yang berikutnya grammar bahasa Inggris Bu. Nah ini yang suka repot nih, kualitas bahasa Inggris kita ini agak suka dipertanyakan, suka jelek. Jadi menurut para reviewer kita itu, bangsa kita itu ya dalam menulis itu lemahnya di sini juga di grammar bahasa Inggris. Nah kalau saya sih untuk saat ini ada 2 hal gitu yang saya lakukan. Kalau jurnalnya meminta untuk ada proofread, maka saya berikan ke jasa proofread ya, ke teman ya, ini ada juga bisa di dosen UPI kampus Sumedang ada biasanya per kata 75.000 Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya jurnalnya tidak meminta proofread, ya saya menggunakan beberapa aplikasi saja ya, seperti Grammar, kemudian Smoke dan sebagainya lah gitu. Saya seperti itu, dan ya masih lancar-lancar saja. Tapi kalau misalnya harus proofread seperti Q1 tuh, itu kita tuh suka menawarkan proofread ya, jasa itu, dan mainnya juga besar dengan berjuta lebih. Nah itu juga, tapi itu Bapak Ibu tidak ngepek ya. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu di Q1 harus ditawarkan jasa tulis, ya jangan langsung diterima gitu, karena ya lumayan besar biayanya. Silakan diberikan aja lah ke jasa-jasa yang ada di kita. Nah setelah bahasa Inggrisnya bagus, silahkan di submit Bapak Ibu ya di jurnal yang akan kita tuju. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah Bapak Ibu mungkin ini secara ini mah nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Saya mungkin akan mempraktekkan saja, karena saya sukanya sih praktek Bapak Ibu. Karena kalau praktek ya biasanya banyak dosen bisa lanjut juga langsung submit dengan senang gitu. Kalau hanya ceramah khawatirnya belum bisa submit. Ini ya dari introduction, literatur review, method, result dan sebagainya lah. Ini sudah baku. Ini kalau ini saya berikan warna merah, yang literatur review itu suka juga tidak ada gitu ya. Jadi tergantung jurnalnya. Trik yang gampang ya Bapak Ibu, kalau udah ada jurnal yang dituju, buka aja satu arsip yang sudah publish, nanti bisa dipelajari saja ya, gampang. Kita lanjut saja. Nah ini Bapak Ibu contohnya, misalnya Bapak Ibu ada yang skopnya BK ya, nah ini counseling. Nah kalau udah buka di Scopus itu misalnya klik aja sosial science misalnya subjek karyanya, nanti akan ada bermunculan, oh ini ada nih misalnya psikologi. Nah kita klik lagi, nah ternyata ada 1462 jurnal Bapak Ibu, jadi banyak sekali jurnal-jurnal ini. Jadi maksudnya sih nggak ada satu yang kita bisa pilih untuk yang mudah submit ya, itu Bapak Ibu. Jadi jurnal itu banyak sekali, jadi Bapak tinggal pilih saja mana yang lebih mudah. Kalau saya triknya sih suka begitu, suka memilih di yang paling rendah. Oh ya, nanti di sebelah kiri itu kalau Bapak Ibu sudah membukanya, nanti ada ini, ada kuartil 1 misalnya, kuartil 2 dan sampai 4. Nah, saya suka klik dulu kuartil 4 waktu saya memulai gitu ya, memulai di kuartil 4. Tapi saya justru diterimanya dulu di Q3 gitu.
baru diumumkan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu ini membuat judul ya, membuat judul dalam tes fokus. Ya inilah, silakan Bapak Ibu nanti dari Ibu Dini ya, bisa dibaca. Saya langsung aja ke trik yang saya buat ya. Ya Bapak Ibu, saya membuat trik LPTK. Kalau poin-poinnya silakanlah Bapak Ibu dibaca saja karena waktunya kurang banyak. LPTK Bapak Ibu, kalau saya lihat pola, tulislah, ditulis oleh kita. Nih contohnya begini. Saya kan misalnya membuka sebuah jurnal di Turki ya, yang kemarin baru publish ya. Ada judul seperti ini gitu ya, misal gitu ya. Nah, supaya memudahkan kita dalam membuat judul. Jadi Bapak Ibu ya, pengalaman saya dalam menulis jurnal skop itu nggak banyak idealis saya dimunculkan Bapak Ibu dalam menulis paper, tapi saya lebih banyak meniru. Saya lebih banyak meniru jurnal-jurnal yang paper yang sudah publish di jurnal. Nah ini Bapak Ibu harus punya kesabaran. Jadi jangan terlalu banyak idealis gitu ya. Jadi saya sekarang itu saya lebih suka meniru Bapak Ibu karena di sanalah justru lebih memudahkan para reviewer untuk memeriksa paper kita gitu. Nah, perhatikan yang warna biru itu ada di jurnal yang lain misalnya ya. Nah, kebetulan saya tiru ya, dan kebetulan bersama beberapa variabelnya saya ganti. Yang warna hitam ini adalah bidang kajian saya di Fisik Elementary bla 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 sampai matematik. Nah ini Bapak Ibu kan mudah. Jadi saya tidak terlalu banyak berpikir tentang bagaimana judul saya, enggak. Saya justru lebih banyak melihat aja paper yang sudah hampir sama dengan apa yang saya teliti. Kalau untuk mungkin yang lain suka menghentikan dulu membuat judul gitu ya. Mungkin nanti membuat dulu papernya lalu judul di akhir proses, enggak. Kalau saya lebih suka langsung aja judul dibuat sesuai dengan apa yang saya lihat. Sebuah paper yang sudah publish, saya buat aja seperti itu. Dan sudah terbukti gitu. Makanya saya suka menyampaikan kalau ada buktinya gitu. Kalau gimana buktinya mah ya repot juga. Dan apa nanti bisa dibuka di ketiga, nanti ada di komentar, nanti saya akan dibuka. Nah, Bapak Ibu ini juga materi abstrak ya, bisa dibacalah nanti oleh Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih afdol, dibaca saja. Saya mungkin akan berikan langsung triknya Bapak Ibu ya dalam membuat abstrak biar gampang. Ini paparannya. Nah, gini Bapak Ibu, ini ada abstrak di Q2 ya, bla 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 gitu ya. Kemudian saya copy paste Bapak Ibu. Nah, ntar ya saya akan praktekkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini adalah yang abstrak yang sudah saya copy gitu ya. Saya perbesar dulu biar jelas. Nah, lalu saya ganti Bapak Ibu variabel-variabelnya. Yang ini yang warna merah itu ada variabel saya, yang warna merah ya. Yang lain bukan. Yang tadi yang lain berasal dari yang tadi. Nah, kemudian kalau nggak dirubah pastikan akan terdeteksi oleh pemimpin ya. Nah, saya parafrase Bapak Ibu. Nah, begini saya parafrase. Caranya tetap mana ya? Yang ini misalnya ya. Bisa nggak ya? Nah, yang ini yang warna merah aja lah. Saya buka, bisa di Word, bisa di PPT itu. Nah, Bapak Ibu begini, saya selama ini gitu ya. Jadi saya lebih banyak mengulik kata. Nah, saya ganti dengan ini ya, atau yang lainnya. Jadi saya lebih banyak merubah kata-kata. Jadi kata-kata. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cepat menulis, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya lebih banyak menggunakan parafrase. Nah, parafrase itu saya lakukan di abstrak, misalnya di introduction, bahkan di literature review juga saya gunakan, di metode juga saya gunakan di. Nah, yang jarang saya gunakan itu di bab 4, di result ya. Kalau itu harus original dari pemikiran saya, gitu. Hanya tetap harus didukung oleh data-data dari peneliti di Microsoft. Nah, itu Bapak Ibu ya trik yang saya gunakan. Baik, saya lanjutkan dulu sebentar. Ya, kemudian ada juga bagian introduction. Oh ya, introduction ya. Kalau saya Bapak Ibu introduction itu saya membagi di 3 bagian ya, ada permasalahan. Nah,
permasalahan itu Bapak Ibu awas hati-hati jangan diawali oleh misalnya karena Bapak Ibu punya referensi sendiri gitu ya. Kalau dimunculkan saya enggak, justru harus memunculkan tulisan-tulisan dari jurnal lain dari peneliti lain ya di jurnal yang terkait fokus. Biasanya saya mengambil misalnya 3 paper lalu dimasukkan. Tapi tetap ide masanya dari kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah dari orang lain padahal ide masa dari kita. Hanya fokus itu sukanya kita itu diawali dengan permasalahan yang sudah global gitu Bapak Ibu. Kemudian bagian kedua ya kita memaparkan juga type of the art kerja. Jadi harus itu saya biasa mengambil ya 5 atau 3 lagi misalnya matematika itu apa misalnya matematika itu yang terjadi di mana saja. Nah itu saya gitu. Nah yang bagian ketiga lah inilah yang harus ada juga yaitu risetnya apa. Saya misalnya fokus ke budaya Sunda misalnya yang akan saya kembangkan di risetnya. Nah seperti itu Bapak Ibu production. Jadi biasanya sih nggak harus panjang-panjang ya. Oke Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu trik yang lainnya saya sampaikan juga. Misalnya ada kata seperti ini ya, konsep pecahan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membuka kata permasalahan pecahan misalnya problem fraction misalnya ya di saintek itu akan bermunculan banyak. Nah saya suka membuka misalnya satu paper misalnya Simon dan kawan-kawan misalnya ya di fokus ya, lalu saya simpan dulu nih referensinya. Jadi saya seolah-olah konsep ide saya itu juga diaminkan oleh Simon dan yang teman-temannya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya suka seperti itu. Jadi di informasi itu diawali dengan kata-kata yang didukung oleh beberapa referensi dari jurnal yang tersebut. Jangan sampai kita diawali oleh referensi dari kita, justru itu yang lebih kita ditolak dulu. Nah Bapak Ibu kita lanjutkan dulu lagi. Ini apa ya? Oh iya, ini saya lewat dulu ya karena tadi sudah saya sampaikan. Kalau ini contoh jurnal, contoh paper yang saya terbit di Q3 juga ya di Australia ya di Q3. Ini free ya, hanya sekarang berbayar ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Sama nih Bu, saya juga ini diawali oleh beberapa. Nah disinilah nih di saya Bu. Nah baru saya memunculkan referensi saya di akhir nih, nama Supradi ada kan. Nah tapi di awal-awal itu semuanya itu dari pertanyaan internet apa ya nih ya. Oh ya ini ya. Oh ya Bu, satu lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencari kata kunci ya pakai aja Google Translate ya. Misalnya yang kayak tadi permasalahan pecahan nanti cari di saya menarik Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu intinya kalau saya wajib kalau ingin mudah habis itu daftar pustakanya harus dari fokus semuanya kalau saya ya pengalaman. Ini nah yang paling gampang itu mencari literatur review ya Bapak Ibu, literatur review. Misalnya saya nih ya saya akan buka yang jurnal yang saya baru publish. Bu Indini ketinggal Bu Indini ini ketinggal. Oh, Mohon. Bacaan buka cuman. Nah, Bapak Ibu ya ini saya cari dulu nama saya mana ya. Oh ini Bapak Ibu yang baru publish ya di Turki. Masih blank Pak, masih hitam. Oh ya. Atas Bu, saya tinggal Pak Acan. Oh Acan. Keluarkan dulu yang oh iya PPT-nya kayaknya. Oh itu aja lah Bu ya. Jadi kalau literatur review Bapak Ibu yang paling gampang itu mencari literatur review karena ternyata kita tidak harus pusing-pusing membuat literatur review mencari di buku, tapi di kajian direct sudah ada, tinggal kita pilih aja kata kuncinya apa gitu ya. Nah ini contohnya Bu ini tinggal anu PDF PDF tuh acana ya Pak, masih blank. Belum kan ada di lobbynya. Mohon.
Kabar heula terus share deui. Tinggal tuh kayak PDF. Nuju proses. Atau ayah Bu? Nah, aya. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini metode review, ini saya jujur aja, ini semuanya saya kutip dari Sayang Darek, Bu. Ya, saya hanya ngulik aja, jadi saya kata-kata itu saya parafrase Bapak Ibu. Ya, klik-klik. Nah, hati-hati Bapak Ibu, susunan nama penulisnya jangan sama, jadi harus saya modifikasi ulang, kalau bisa tambahkan lagi, dan begitu. Nah, ini saya jujur aja, ini semua dari Sayang Darek. Saya parafrase dan saya cek juga dengan Turnitin, ternyata 0% aman nanti. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mudah ya menulis. Kalau Bapak Ibu mau memiliki waktu panjang, itu insya Allah akan lebih produktif dari saya lah. Saya jujur saya Bapak Ibu, karena ada amanah di kampus, jadi menulisnya agak terganggu karena harus mengurus kampus dulu baru menulis dulu. Nah gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya lagi mahasiswa ya ini akan lebih cepat produktif Bapak Ibu. Kalau bisa satu itu 5 atau 10 paper harus di apa? Nah ini contohnya. Ini contohnya Bapak ya. Oke, nah, kita lanjut saja lagi dengan yang tadi, PPT yang tadi yang belum. Sepertinya akan cepat garisnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bu ini katinggal di anu PPT. Katinggal. Nah, punten lah Ima. Ini ada balik harus menggawe lah. Oh gitu. Nah, Bapak Ibu ini di bagian metode ya. Hati-hati Bapak Ibu, nanti saya kirim juga lah sedikit ya datanya. Metodenya itu harus metode yang global. Maksudnya metode yang disenangi dan metode yang sedang ramai dibicarakan gitu ya. Kalau metodenya kurang ramai ya, aduh agak repot juga gitu. Nanti istilahnya bingung ini metode apa, kayak deskriptif kualitatifnya Bapak Ibu ya. Jadi para reviewer jarang mengenal itu apa deskriptif kualitatif. Ada juga deskriptif kualitatif kata reviewer. Terus saya pelajari ternyata memang nggak ada tuh deskriptif kualitatifnya. Nanti saya akan sedikit nanti dikirim ke Bu Dini mungkin ya ke WA ya. Ya. Mohon mangga. Nama-nama metode yang ada di jurnal yang disukain ya. Dan Bapak Ibu, pengalaman saya kalau kualitatif agak susah nih untuk mendapat jurnal di buku itu. Rata-rata ke kuantitatif gitu. Saya pernah di jurnal ini ya Bali susah juga ya. Ternyata saya rubah aja jadi kuanti ya. Hanya di juga di jurnal yang lain. Nah, Bapak Ibu, terus jurnal terus metode itu Bapak Ibu bukan menjelaskan metodenya justru di sini itu, tapi lebih banyak prosesnya apa. Misalnya saya di jurnal yang kemarin ya di ketiga itu misalnya nama jumlah respondennya berapa saya sebutkan, posisi tempat tesnya saya sebutkan, terus sampai instrumennya sampai cara prosesnya jadi lebih rinci gitu ya, sampai usia juga saya sebutkan begitu. Kemudian lanjut saja dulu. Nah inilah bagian yang harus banyak diperhitungkan dan harus lebih banyak daripada yang lainnya, yaitu di bagian pembahasan hasil dan pembahasan. Tetap Bapak Ibu di bagian ini adalah harus original asli dari ide-ide kita dari kegiatan riset yang kita lakukan. Ini tetap saya juga ide-ide saya itu harus didukung oleh ide orang lain. Nah, namanya tetap ini bermain lagi yaitu Sayang Darek. Jadi misalnya pembelajaran matematik itu bisa meningkatkan prestasi anak. Nah, saya harus mencari juga ada nggak yang sejalan dengan pemikiran saya bahwa pembelajaran matematika itu misalnya dengan budaya itu bisa meningkatkan prestasi anak. Nah, saya cari, saya dapat misalnya 3 peneliti, nah saya copy aja misalnya referensinya, nah saya langsung masukkan dan mungkin saya sedikit kutip satu kalimat mungkinnya apa yang dia sampaikan dan diparafrase lagi Bu. Jadi jangan langsung di copy paste itu agak bahaya karena nanti akan ada yang namanya samaan. Nah begitu Bapak Ibu. Kemudian tabel juga tabel ya, itu kalau di Scopus itu rata-rata
bukan tabel yang mungkin di skripsi ya kayak apa itu, tapi rata-rata menggunakan tabelnya itu seperti horizontal ya, satu garis saja. Ya, yang lainnya lah itu juga perlu dipelajari gitu ya. Baik, kalau di Q1 itu lebih teliti lagi Bapak Ibu, harus ditulis berapa jumlah tabel, berapa jumlah gambar. Gitu. Kalau di Q3 enggak usah. Kesimpulan, nah ini kesimpulan. Nah ini silakan Bapak Ibu bisa dibaca. Pada intinya sih jangan menarik kesimpulannya dari apa yang tidak pernah kita singgung gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus banyak. Nah, hati-hati juga jangan membuat kesimpulan yang sama dengan di akrah gitu ya. Jadi kalau mau sama juga ya, kalau setelahnya sudah berpikir ya di parafrase aja lu dulu gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin saat bulan puasa kan perutnya gitu ya, panas dan berpikir parafrase aja Bapak Ibu. Karena jujur saja di menulis itu perlu berpikir juga Bapak Ibu. Jadi berpikir itu bagaimana kata-kata dan kata itu menarik gitu ya untuk dibaca orang. Sebenarnya judul yang menarik itu tanda tanya ternyata di skripsi itu lebih suka, tapi kalau saya belum berpengalaman dalam membuat judul yang tanda tanya atau saat ini sedang menarik misalnya masalah tentang COVID itu juga lebih banyak menarik karena langsung disubmit rata-rata seminggu langsung disubmit di P1 itu. Ya saya juga belum karena bidangnya bukan di bidang itu ya. Baik Bapak Ibu, kemudian nah ini ya internalisme juga harus ada di paper kita. Kalau paper kita itu misalnya hibah dikti ya itu lebih cepat Bapak Ibu kalau karena reviewer menganggapnya bukan penelitian yang abal-abal tapi benar-benar dilakukan. Nah, atau tulis juga hanya nama-nama instansi yang berhubungan dengan riset. Nah Bapak Ibu, satu lagi lupa. Nah kalau untuk memudahkan kita ya dalam menulis referensi, saya suka pakai EndNote Bapak Ibu. EndNote berbayar sih, tapi saya menggunakan EndNote yang free dulu ya selama 30 hari. Habis ya itu lagi namanya. Bang kecilin bang, besarnya suaranya. Bapak Ibu, untuk sementara ya saya lebih banyak menulis itu ada yang menggunakan font cover ya dengan angka, ada yang menggunakan ya biasa ya dengan apa itu hanya Bapak Ibu dengan manual dalam menulis referensi saya menyarankan menggunakan ya mungkin Mendeley atau EndNote ya. Kalau saya sih suka pakai EndNote aja karena biar mudah mengecek referensi kita itu ada nggak dalam paper kita. Hati-hati kalau misalnya satu aja nama referensi kita nggak muncul, kadang-kadang bisa jadi penyebab ditolak. Jadi harus hati-hati. Jadi ketat sekali kalau di jurnal itu satu salah itu bisa menyebabkan kita ditolak Bapak Ibu. Jadi harus sempurna mungkin lah. Baik Bapak Ibu, untuk sementara saya cukupkan sekian dulu mungkin ya. Untuk pembuka saja saya silakan bertanya dan mohon maaf Bapak Ibu ya, saya lebih suka sih Bapak Ibu praktek langsung gitu ya di rumah atau ya kalau saya biasa ngasih pelatihan itu langsung praktek dengan dosen. Nah pulang-pulang sudah submit, jadi mereka tinggal nunggu reviewer aja. Jadi saya begitu Bapak Ibu, lebih tepatnya gitu ya kalau menulis paper itu kalau dengan cara ceramah saja itu agak kurang optimal. Mungkin nanti ke depan Bapak Ibu nanti sudah hilang mungkin ya situasi COVID ini bisa nanti dilanjutkan dengan praktek, mungkin nanti dengan diskusi dengan teman-teman atau dengan para expert yang lain itu lebih cepat mengena gitu karena kalau hanya ceramah saja khawatirnya nanti itu akan kesulitan dalam misalnya kalau sekarang itu lebih banyak yang misalnya ada paper cam dan sebagainya karantina mungkin ya itu lebih bagus karena teknik menulis itu Bapak Ibu ternyata tidak sama dengan menulis di jurnal nasional. Saya juga pernah menulis di jurnal nasional translasi itu ternyata tidak sama dengan menulis yang di jurnal klinik. Jadi perlu teknik dan perlu sebuah pengalaman tersendiri bagi Bapak Ibu karena
setiap orang akan berbeda-beda Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu untuk sementara. Monggo Bu Dini. Mohon. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Pak Supriyadi sudah selesai. Sebenarnya sangat menarik banget ya. Jadi bagaimana cara tips sederhana yang sebenarnya sangat memudahkan. Hanya sayang sekali tadi itu suaranya terputus-putus Pak. Jadi iya. jadi agak sulit menangkap karena terputus-putus. Padahal ini bagus banget sampai oh iya ya saya dilihat oh gini triknya, gimana caranya biar mempermudah dan sebagainya. Mungkin dari yang peserta ada yang bertanya. Ya, mangga. Mau tanya, Bu Dini mau tanya. Oh iya, mangga. Dengan Ibu siapa? Sita, dengan Sita. Ya, silakan Bu Sita. Sorry. Terima kasih Bu. Yang kemarin saya belum sempat bisa ikut, sekarang alhamdulillah bisa masuk. Yang ingin saya tanyakan gini, sekarang kan saya sedang proses untuk submit jurnal. Sudah saya submit ke Fitopatologi Jurnal. Nah, kemarin sudah dapat respon, diminta untuk memperbaiki tabelnya. Kemudian sudah saya kembalikan, ternyata dikembalikan lagi. Katanya saya disuruh menggunakan bantuan yang disediakan oleh Fitopatologi Jurnal untuk memperbaiki penyusunan kalimatnya serta template. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika saya kembalikan lagi, apakah harus saya rubah judulnya, saya tulis ulang, atau saya memperbaiki susunan kalimatnya saja dengan template-nya sesuai dengan arahan dari Fitopatologi Jurnal. Seperti itu, karena di emailnya tuh tidak jelas, ini tidak di reject tetapi juga tidak diterima, jadi menggantung gitu. Jadi mohon bantuannya, arahannya Pak Supriyadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau yang tadi membahas tentang tabel ya Ibu Sita ya. Yang paling gampang tabel itu kita kan ada template-nya ya. Biasanya di tabel itu ada tabel-tabel yang sudah disediakan oleh jurnal. Nah, itu di copy saja Bapak Ibu. Di copy lalu diisi oleh data kita. Nah, gitu. Jadi jadi tidak perlu Bu Sita membuka lagi di insert di Word yang terbaru ya. Jadi tidak ada. Nah, itu aja di copy. Di copy saja. Iya. Lalu kita isi. Nah, kalau misalnya Ibu Sita penasaran ya, ya di email aja Bapak Ibu. Biasanya tuh pada email. Ditanyakan aja apakah diterima atau tidak. Atau tidak lanjut. Kalau misalnya udah ada keterangan tidak lanjut, ya cari aja Bu dengan jurnal yang lain. Jadi suka gitu. Bahkan saya saking nggak sabarnya, saya suka gini. Mengirim di jurnal gitu ya. Ya walaupun kurang baik sih. Nah, kan satu jurnal ditolak, satu jurnal diterima ya sudah. Saya kemarin misalnya membuat paper di Amerika ditolak. Di Australia diterima, hanya bayarnya mahal 2 juta ya. Nanti ke Turki diterima bayar hanya 2 juta $200 ya udah dari Turki. Nah, itu Bu, gitu aja triknya. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Ada yang lain mangga? Bapak Ibu yang lain mangga untuk bisa bertanya. Bapak Ibu udah bisa praktek praprase? Hampir sama seperti yang diajarin Pak Supriyadi sih tadi modelnya. Modelnya seperti itu. Jadi dan saya juga ya itu kayaknya kenal dari yang teman gitu ya, dari kampus, kemudian dari Turki juga. Saya sebenarnya pakai praprase, jadi ada itulah teknik yang tepat dalam menulis. Yang penting kita bukan modifikasi secara penuh, jadi kita hanya mempercantik saja kata-kata yang kita susun saja. Ya, soalnya kalau yang Q1 biasanya 4 kata berturut-turut sama itu sudah masuk ke similarity-nya. Ini Pak, jadi tiap perkata harus berbeda gitu. Berbeda, iya. Ya kalau kita itu beda Bu, nomor kedua, keempat tantangannya berbeda. Iya, siap.
dan sudah siap ditolak. Siap sakit hati, Pak. Ya, juga udah 4 kali nih. Iya, iya. Tapi gini triknya Bapak Ibu yang mau ke Q1, saya juga sedang belajar dari teman-teman yang sudah sering Q1. Jadi Bapak Ibu jadi si Q1 itu gini aja, ada arsip Q1 itu, lalu di download. Nah, saya mungkin akan berubah ke dalam Word dulu itu downloadannya. Nah, saya pelajari ternyata memang begitu. Teman baru publish di satu ya, di Helloworld kalau nggak salah, hanya bayarnya mahal 28 juta, tapi ya karena uangnya banyak ya, itu masalah. Ternyata itu triknya, jadi dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya juga sekarang sedang ngulik lagi. Jadi satu paper di Q1 itu diintegrasikan cara menulis seorang penulis di Q1 itu ke dalam artikel kita. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi diintegrasikan itu gini cara berpikirnya, cara menata katanya. Nah saya ganti dengan tulisan kita. Nah begitu. Karena ternyata Q1 itu cara memeriksanya pakai mesin. Kan suka ada tuh kode-kode angka ya di ujung-ujung kalau kita tulis submit. Nah itu ternyata kode-kode mesin yang memudahkan reviewer atau editor di jurnal Q1 itu memeriksa. Jadi bukan manual karena nggak mungkin 2000 paper di reject satu hari dengan otomatis gitu. Itu nggak mungkin. Nah makanya kalau sudah tidak sesuai dengan tata apa buku dari sebuah jurnal itu langsung di-reject Bapak Ibu. Memang gitu. Q1 ya. Saya juga sama sedang belajar untuk mengulik Q1. Ya. Iya, Pak ada pertanyaan. Bapak tolong contohkan parafrase katanya Pak. Oh ya, parafrase ya. Contohkan, iya. Ya, udah begini aja saya langsung praktek ya. Siapa yang bertanya Bapak Ibu? Ini bertanya. di chat. Oh ada ya. Di chat, ya. Saya langsung aja praktek ya. Bapak Ibu misalnya di Google itu ada Bapak Ibu membuka Science Direct ya. Science Direct Bu Dini ini ketinggal ke Google. Enggak ketinggal Pak. Kedah ditutup dulu yang PPT-nya. Oh, sudah. Bentar ya, nah ini. Nah, Bapak Ibu ini Science Direct ya. Ketinggal Bu Din? Ketinggal. Ya, kelihatan. Ya. Misalnya Ibu Dini dosen bukan? Guru Pak saya. Guru ya, SLB. Ya nggak apa-apa. Misalnya Ibu Dini biasanya membahas tentang apa dalam penelitian? Putih. Tentang disabilitas. Ya juga kurang Bu, kalau menulis Scopus nggak usah jago bahasa Inggris ya, juga nggak ada. Disabilities. Ya, disabilities. ya. Ya. Ini ya. Iya. Ya. Jadi jangan minder. Aduh, saya emang nggak jago bahasa Inggris. Memang nggak perlu jago bahasa Inggris Bu, karena kita kan dalam itu ada layanan jasa. Yang ini Bu Dini. Iya betul. Betul. Nah, kan sudah nampak ya banyak ada 300.000 lebih paper yang tentang disability. Nah kita misalnya buka Bu Dini dan yang lainnya dibuka satu paper. Nah ini kemungkinan akan berbayar. Nah makanya saya suka di copy ininya Bu Dini kayak DOI-nya ya. DOI-nya ya. Nah lalu di copy ya, dibuka di Skyhub Bapak Ibu. Sekarang mengingatnya Skyhub. Mohon. Skyhub sudah familiar Skyhub. Biar gratis. Ya biar gratis. Hanya hati-hati nggak semuanya ternyata. Mungkin ini hanya ini aja yang sudah lama gampang. Nah, tinggal di copy paste nanti di open. Tidak terlihat Pak. Oh, lihat ya. Ntar tuh. Ntar aku stop share dulu. Oke. Oh ini mah kalau Google Meet mah enggak Bu. Biasanya langsung. Nah, share. Nah ini. Ada Bu ya? Ada ya? Kelihatan? Ya. Ada sekarang. Nah, saya copy aja. Mau di parafrase misalnya yang mana ya? Nah, ini misalnya ini aja. Copy. Lalu dipindahkan ke Word. Nah, Word-nya harus dibuka dulu.
Bedak. Gitu Bapak Ibu, jadi buka buatnya. Punten. Kami sabar ya Kak. Udah ini saminya buatnya ke kedah dibuka deui aja. Mohon jantan tutup heula terus buka deui. Jadi satu. Pengitan Bu, pami bade demang pami ngangge Google Meet langsung otomatis jadi kedah diketik deui. Nggak usah tutup-tutup ya Pak ya? Jadi agak repot kalau mana ini nih. Nah, udah ada. Udah ada Bu? Belum ya? Ada. Wordnya udah ada. Ya. Nah, lalu di copy paste yang tadi Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu mau buat untuk password, tunggu dulu lagi loading. Mana ya? Aduh, lama. Lama ya? Udah tuh yang gampang aja. Belum ada. Tuh. Yang gampang aja. Agak loadingnya agak lama tadi. Nah, udah Bu. Bu ketinggal? Ya, ada ketinggal. Nah, Bapak Ibu ini tadi di paper yang dari Bu Dini yang disukai Bu Dini yaitu tentang disabilitas. Lalu ya mungkin Bu Dini ingin cepat-cepat membuat literatur kita review atau mau introduction Bu. Jadi bisa ini jadi tinggal diwatak-atik aja. Nanti nah ini aja dirubah nih. Nah, ini misalnya ya di sisi kanan. Nah, ini ada sinonim Bapak Ibu. Oh, nah ini kebetulan tidak ada. Nah, ini tidak semuanya harus ada ternyata. Nah, cari aja yang misalnya emang seringnya ada. Nah, ini misalnya. Oh, cari Nah, ini ada. Ya. Itu sudah dirubah. Ini misalnya, tapi nggak kalau nggak ada ya, jangan dipaksakan ada. Bapak Ibu cari aja yang ada aja. Nah, ini nah, gitu ya. Oh, iya. Udah Bapak Ibu ya. Jadi mudah sebenarnya kalau membuat paper itu ingin cepat itu. Jadi kalau introduction itu saya lebih belajar frase, review frase, metode juga frase. Kalau metode bagian awalnya aja saya parafrase yang saya tambahkan itu adalah instrumen saya, kemudian proses pembelajaran yang saya sampaikan ditambah dengan data-data yang saya gunakan responden. Yang asli banget itu di bab 4 aja. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa membuat seperti rutin itu 3 hari juga bisa satu paper jadi 3 hari juga bisa. Ya, dan bisa lakukan. Halo Pak. Oh iya, Ibu Mangga mau bertanya. Ya, maaf Pak, mau tanya lanjutan mengenai parafrase tadi Pak. Ya. Nah, di parafrase ini kan pasti ada sitasinya ya Pak. Ya. Nah, kita rubah atau gimana Pak? Gimana Bu, ada citasinya? Iya, kan ada citasi, misalnya ada yang angka 7. Angka 7, oh itu yang kantor mungkin ya? Iya, citasi dari jurnal yang lama itu loh Pak. Kita rubah atau gimana ya Pak? Nah, tidak usah dirubah. Hanya Bapak Ibu harus juga pandai dalam menambahkan. Ya, jadi jangan sampai terlalu sama banget. Misalnya kalimat ini kan pasti akan ada juga orang lain yang akan sama ya mengutarakan hal ini Bu. Nah, kita tambahkan dengan nama yang lain gitu. Jangan sampai misalnya sama banget ini misalnya ya ini misalnya lah ada kata misalnya ini misalnya 2020 yang nah kita harus membaca lagi ya, gambar yang lain. Oh ada lagi, nah kita tambahkan misalnya dengan pendapat yang lain misalnya Solo ya Bapak Ibu bisa 2020 dan sebagainya. Nah gitu Bapak Ibu contohnya. Oke, Ya. siap. Makasih Jadi, Pak. ya. Jadi saya sih berdasarkan pengalaman saja. Kalau teori-teori mah saya juga pasti lebih harus banyak belajar lagi. Jadi saya mah banyak pengalaman saja, Bapak Ibu. Selama ini lebih suka bisnis ini, menulis di buku itu. Boleh tanya lagi nggak Pak? Ya? Boleh tanya lagi mengenai hal yang lain ya Pak? Oh ya boleh tuh.
mengenai Turnitin, Pak. Itu gratis ya, Pak? Aplikasi Turnitin. Oh, kalau saya kebetulan dosen UPI ya Bu ya, ya gratis. Kalau saya kurang tahu tuh kalau dosen yang lain. Mungkin Bu Dini, mangga lah kata Bu Dini. Kalau saya sih gratis karena saya diberikan aplikasinya dari kampus. Kalau saya waktu pengalaman itu Turnitinnya kan memang hanya dibatasi 1.000 kata ya Pak ya. Jadi saya dipilih 1.000 kata aja masukin per 1.000 kata gitu. Jadi nanti hasilnya itu banyak berlembar-lembar gitu karena memang tidak bisa full hanya per 1.000 kata. Jadi hasil Turnitinnya saya ambil misalnya saya tuh kata-katanya ada 10.000 misalnya. Berarti saya 10.000 KS 10 kali masukin ke Turnitin kalau saya gitu. Oh enggak Bu, saya sekali aja. Iya, kalau yang berbayar ya. Kalau ini saya yang gratis. Oh, saya mah yang kalau saya mah dari kampus Bu, ya kebetulan dikasih oleh pimpinan. Boleh share yang gratis nggak Bu? Nanti di akhir sebenarnya nanti di pertemuan Bapak Ibu, ke-6. Jangan kalau saya sih, ya. Kalau saya lebih menyarankan jangan yang gratisan kalau untuk cek plagiat. Lebih banyak yang benar-benar. Oh ya, tadi ingat ya. Ibu, ini untuk jumlah kata dalam menulis paper itu jangan sedikit. Kalau saya baca di beberapa jurnal minimal ya kita 5.000-an Bu, 5.000-an kata. Jadi jangan 1.000. Ini mah hasil ini ya hasil dari riset ya. Dan saya sarankan ya untuk plagiarisme penelitian yang lebih baik jangan yang gratis. Jadi satu paper langsung dicek nanti kelihatan. Biasanya kan diminta itu untuk data plagiatnya berapa persen. Kalau saya misalnya kemarin 22% ya, misalnya 2%, saya itu aja apa namanya dikirim. Iya, ada yang lain? Iya, Ibu. Saya dari Palembang. Mangga Bu Wiwin. Iya, ini cuma sekedar berbagi sharing aja sih, berbagi pengalaman, terutama masalah paraphrase tadi ya. Sebenarnya ada websitenya Bu yang memberikan akses gratis untuk paraphrase. Jadi paraphrase-nya tidak per kata. Jadi kita bisa masukkan sampai 5-6 kalimat. Nah itu kita langsung bisa paraphrase. Jadi susunan struktur kalimatnya pun bisa dia paraphrase, langsung dia carikan thesaurusnya. Itu bisa kita akses di quillbol.com. QUILLBOL.com. Itu kalau versi kalau versi gratisnya dia batasin beberapa kalimat, tapi kalau versi berbayarnya bisa full 1 halaman itu bisa dia paraphrase. Boleh lah. Itu ada trik yang ini ya. Ya bisa Ibu, dituliskan Bu di chat. Ya nanti itu saja Bu Dini ya. Ya Pak Ibu untuk paraphrase jangan sampai kita lupa membaca ya. Jadi paraphrase per kata itu biar kita ambil memahami artikel kita itu apa isinya gitu. Benar. Jadi khawatirnya nanti Bapak Ibu kasihkan memparafrase lupa isi paper kita itu apa gitu. Itu sambil kita memperkaya bahasa Inggris kita aja agar tahu kita tanya siapa. Itu aja Bapak Ibu. Karena nanti biasanya kalau di Q1, Q3 juga ya diminta apa sih sumbangsi paper kita dalam setelah Anda mau submit apa sumbangsinya. Nah, itu kan pasti akan muncul setelah kita membaca ya secara keseluruhan semua yang kita tulis. Iya, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Ini hati-hati ya, maaf sekali. Sekarang itu banyak sekali website. Sebenarnya banyak orang sudah gampang publish ya. Karena sekarang lebih banyak juga yang menjual paper. Jadi kita nggak mau puyeng gitu ya. Mungkin ya kita ingin mengejar juga kelas bidang, akhirnya membeli paper. Itu banyak Bu, jadi papernya sudah jadi, jurnal fokusnya juga udah ada gitu ya.
tinggal mengisi satu penulis pertama, kedua, tiga, itu udah ada dan banyak. Nah, saya sarankan jangan Bapak Ibu lah, itu lebih baik kita menulis saja dari kita saja, jangan sampai begitu. Khawatirnya nanti Bapak Ibu terjebak lah dalam bisnis seperti itu, karena udah banyak Bapak Ibu ya Bu Dini ya, jadi udah banyak orang-orang itu kena juga gitu. Saya khawatirnya Bapak Ibu tergoda untuk saya sarankan tidak, untuk jangan membeli paper gitu. Bapak Ibu banyak sekarang di website-nya, terutama di Rusia biasanya, dan itu sudah beredar. Siap-siap aja, walaupun kita siap dibayar untuk membeli paper. Begitu Bapak Ibu. Jadi paper itu ya sekarang jadi bisnis juga gitu. Dan Bapak Ibu juga hati-hati. Ya silakan, aku sambil bertanya aja. Bapak Ibu hati-hati juga jurnal-jurnal plagiator ya. Hati, ciri-cirinya biasanya ya cepat di submit, cepat diterima ya. Iya. Ya itu dan mungkin saja di Scopus juga ada yang plagiat. Saya lupa ya linknya itu, kalau nggak salah www.plagiat.com itu, jadi harus cek juga plagiat predator itu, cek juga jurnal yang termasuk predator. Tapi kalau melalui reviewer yang lama ya, itu saya jamin bukan predator loh. Kalau mau perkara bayar dan berbayar Bu, nah itu mah udah jadi hal umum ya. Jadi setiap jurnal itu ya ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar gitu ya. Ya jadi ya kalau yang berbayar ya alhamdulillah, misalnya ya Ibu bisa masuk dan berbayar. Yang nggak berbayar pun ya alhamdulillah. Jadi sama semuanya pilihan saja. Kalau saya sih nggak melihat berbayar atau tidak, kalau sudah di accepted dan itu memang terjangkau ya saya bayar aja. Saya juga ada yang free ya saya pilih yang free. Jadi bagaimana diterimanya oleh pers atau oleh jurnal Bu. Jadi kalau mencari-cari yang free agak susah juga itu. Ya silakan aja sih kalau Bapak Ibu ingin ingin mencari yang free ya silakan. Boleh aja. Hanya jangan sampai jadi acuan, saya ingin yang free dulu. Hanya Bapak Ibu akan mandek lagi, karena ingat, karena setiap jurnal itu berbeda karakternya Bu. Saat di jurnal ini kita sudah sesuai karakternya dan kita sudah di accepted, sayang kalau Bapak Ibu misalnya meng-cancel karena gitu. Kecuali memang dananya besar gitu ya. Itu. Ayo Bapak Ibu, itu aja. Ada lagi? Tadi ada yang bertanya terakhir, mangga Ibu. Saya Iya, silakan. Saya kan peneliti baru nih Bu. Nah, saya ingin belajar tuh. Judul saya misalnya kan jurnalnya itu adalah perilaku investor Muslim, di mana hipotesisnya itu saya memaparkan per variabel. Nah, saya tuh masih bingung di bagian kesimpulannya itu, apakah lebih bagus menjelaskan hasil dari hipotesa yang saya teliti atau inti dari judul saya gitu. Saya menjelaskan tentang perilaku investor Muslim dalam bertransaksi saham. Nah, apakah saya lebih bagus kesimpulannya itu pada perilakunya atau kesimpulannya itu menjawab dari hipotesa saya gitu? Ibu, Ibu siapa nih? Ibu Purnama. Nah, Ibu coba variabel judulnya apa? Judulnya perilaku investor Muslim dalam judul variabel, maaf, bukan judul, variabel judulnya. Variabelnya ada kualitas informasi akuntansi. Yang kedua? Ada norma subjektif. Ketiga, ada nggak yang ketiga? Prinsip syariah. Nah. Ya udah, berarti itu aja yang harus ada di kesimpulan. Oh, udah, kan, berarti apakah berpengaruh langsung atau tidak langsungnya itu aja ya Pak ya? Ya, pokoknya. Satu lagi Pak. Oh iya. Tadi kan Ibu, Bapak dalam membuat judul, ya itu ya, silakan aja Ibu klik. Ibu kata keywordnya apa Bu di penelitian Ibu? Kata kuncinya. Perilaku investor Muslim. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Attitude bukan? Atau apa?
investment behavior. Nah, itu diklik di Science Direct, nanti akan muncul Bu ya pola-pola yang bisa Ibu tiru, judul-judul yang menarik itu apa gitu. Karena gitu Bu, jadi kita juga harus pandai dalam meniru judul yang menarik buat sebuah jurnal itu apa gitu. Gitu Bu. Dan Ibu bisa melihat posisi tulisan Ibu ada di mana gitu. Ya, kalau misalnya saya tentang budaya, ternyata 200.000 orang gitu ya menyukai. Nah, ternyata kita sedang di posisi yang global karena banyak orang juga fokus ke sana gitu. Nah, sekarang Ibu kata kuncinya apa? Nanti klik di Science Direct. Nah, posisi Ibu ada di mana? Kalau misalnya kurang disukai orang, nah itu agak repot juga Bu. Kita akan kesulitan dalam mengumpulkan data-data penguat riset kita. Gitu. Hanya kata kunci yang menariknya apa, sehingga nanti Ibu bisa melihat posisi kata kunci kita di Science Direct itu banyak atau sedikit. Kalau misalnya sedikit, kita akan sulit nanti mengembangkan paper kita, terutama dalam penguat-penguat dari paper-paper di situs yang lain. Gitu Bapak Ibu. Triknya Itu juga. tadi dari Science Direct ya Pak ya? Ya, Ngecek. kalau kita ingin masuk kampus ya di kunci di sana di Science. Walaupun Ya, banyak ya, walaupun banyak di Taylor Printing misalnya ya, atau di Eric atau di apa lagi ya, yang lainnya Springer dan sebagainya. Kalau saya sih lebih fokus di Science Direct Bu, karena pengalaman saya kalau kita ke kampus itu ya saya lebih suka mengambil pintunya apa, kuncinya di sana di Science Direct, jadi saya lebih banyak ke sana. Iya baik Pak. Ya, itu Satu lagi Pak. mudahnya ya. Tadi kan Bapak katakan jangan pakai yang referensi dari Indonesia kalau bisa kan. Nah, sementara kita pakai lebih bagus yang dari Scopus itu sendiri, peneliti-peneliti yang sudah ada dari Scopus. Ya, begini maksudnya. Biasanya berapa tahun terakhir ya Pak ya maksimalnya? Begini maksudnya Bu, kalau misalnya dari Indonesia itu Educative Index Scopus ya dipakai saja gitu. Tapi kalau begini, kalau misalnya tulisan saya kan dari Scopus ya saya pakai. Tapi kalau misalnya tulisan saya nggak dari Scopus, misalnya tentang sebuah pembelajaran berbasis budaya, ya cari aja yang dari Scopus. Ya tidak apa-apa, kita menggunakan data dari. Kalau gini Bapak Ibu, biasanya ada juga jurnal yang harus ditulis ketat nomor papernya, DOI-nya ya, sehingga akan sangat repot kalau kita memaksakan tulisan kita ya, mungkin dari Indonesia diinput ke dalam paper kita, ternyata datanya nggak lengkap, itu akan bermasalah, khawatirnya di reject gitu. Jadi ya kadang-kadang sih terutama referensi juga harus beli, karena diutamakan paper-paper yang ada link-linknya Bapak Ibu gitu. Oh ya baik, terima kasih Pak. Ya. Iya, Bapak Ibu, waktunya udah lewat 18 menit. Untuk beberapa pertanyaan, Bapak bisa di grup aja. Nanti akan ditanyakan langsung ke Pak Supriyadi dan mudah-mudahan bisa cepat dijawab. Ada ini Prof, ada tambahan. Biasa, ya, Pak, mohon mangga. Oh ya, sudah. Ya Bapak Ibu, pada intinya saya sarankan kalau ada pilihan kata ya mudah atau sulit, saya sampaikan mudah gitu ya. Hanya perlu sabar saja ini, karena jangan sampai kita mengalahkan kesabaran, karena menulis itu mudah, tapi sabarnya itu ya harus banyak, karena perlu waktu yang agak lama menunggu diterima atau tidaknya, dan bisa ya kita juga harus ada tabungan kalau seandainya sendirian menulisnya. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan fokus menulis terus-menerus, disarankan kolaborasi agar bisa berpatungan dalam menulis. Ya, kalau Bapak Ibu udah publish sekali itu akan ketagihan, insya Allah akan ketagihan, karena akan sudah ketemu trik-triknya. Memang trik-triknya yang saya sampaikan abstrak ya, Bapak Ibu harus praktekkan langsung, karena tidak semuanya bisa saya sampaikan di forum Zoom gitu. Karena dalam trik-trik itu sudah baku ya, saya lihat di beberapa jurnal itu, kecuali di Q1 ya. Jadi Bapak Ibu semangat saja dalam menulis. Saya juga menyarankan kalau misalnya Bapak Ibu seorang dosen,
harus lebih banyak berkolaborasi dengan mahasiswanya. Mungkin kita lebih banyak menyarankan ke mahasiswa kita yang mungkin menulis skripsi, tesis atau disertasi itu lebih banyak mereferensi di jurnal Scopus atau Science Direct agar nanti tesisnya, disertasinya atau skripsinya bisa jadi miniatur paper, sehingga nanti lebih memudahkan kita dalam publish. Nah, Bapak Ibu itu saja. Mohon maaf atas boleh bertanya sekali, Prof. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang belum optimal. Saya dari Mataram, boleh bertanya sedikit aja. Bermanfaat lah bagi Bapak Ibu dalam menulis Scopus. Silahkan Bapak Ibu, yang penting itu Bapak Ibu artikelnya ada dan submit. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya artikel dan tidak submit, tidak akan accepted Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti sudah ditolak, jangan langsung minder, nulis aja langsung, ya. Dikirim aja lagi ke jurnal yang lain atau ya mungkin merubah sedikit yang dirubah. Ya seperti itulah nanti kehidupan kita dalam menulis Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tolak terus, tidak ada yang tidak terus. Jadi, insya Allah semuanya akan ketemulah nanti gaya-gaya Bapak Ibu dalam menulis. Ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mangga Prof. Mangga Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, itulah materi yang sampaikan Pak Dr. Supriyadi yang beri tajuk trik mudah untuk bagaimana kita menghasilkan artikel jurnal yang layak masuk ke kuartil 1 maupun 3 dan kuartil 4. Tentu karena keterbatasan kondisi jarak, jaringan, ada beberapa yang tadi kurang jelas, nanti bisa di-share videonya oleh Pak Askari, nanti akan bisa di-share. Oke, saya kira itu. Bu Dini, gimana rencana kita selanjutnya nih? Silakan sebagai moderator. Sebelum di close, ini banyak pertanyaan sebenarnya, masih banyak sekali, dan karena kita waktunya sudah habis, mohon maaf sekali Bapak tidak bisa dibuka lagi sesi pertanyaannya. Oleh karena itu, jika ingin bertanya lebih lanjut, bisa gabung saja di grupnya. Tadi sudah di-share linknya. Grupnya grup Telegram, jadi di sana sudah banyak membernya, udah 500 orangan. Jadi silahkan masuk saja. Dan untuk itu kelanjutannya setelah kuliah ini kan pertemuan ketiga, selanjutnya apa? Nah, untuk selanjutnya kan setelah Lebaran itu masih ada 3 pertemuan. Hanya diharapkan Bapak Ibu bisa menyusun draft selama liburan ini, selama ketemu setelah Lebaran itu Bapak Ibu bisa membuat draft, dan draftnya bisa dikirim nanti lewat email. Nanti saya emailnya dikirimkan khusus ke grup ini, dan nanti akan di-review langsung oleh reviewer, dan apakah bagus atau tidak, atau layak atau tidak, dan apa kekurangannya. Dan insya Allah kita akan coba cari di akhir, di submit di kemana, dan mudah-mudahan semua bisa publish gitu. Jadi infonya lebih jelasnya bisa gabung di grup, karena kalau di sini terbatas. Mohon gabung saja untuk yang ingin mengikuti kelanjutannya. Itu aja, Prof. Ya, mangga. Ada tambahan, mangga? Nanti kita sedang kontak dengan reviewer jurnal internasional, karena di grup kami ada 2 orang, dan dia juga terlibat dalam berbagai penulisan dan jurnal. Nanti kalau memang Bapak Ibu berkenan, kita lanjut setelah Hari Raya. Kita akan menghadirkan 1 reviewer internasional. Kedua, yang tadi di awal saya sebutkan, kami juga mempunyai rekan yang mengelola jurnal Trendek Scopus Q2 dan Q1. Yang bersangkutan juga publikasinya sudah lebih dari 50 dengan high index juga tinggi, dan termasuk 50 orang ilmuwan Indonesia. Nanti Bapak bisa lihat di websitenya Kemenristek di DRN.
sedang kami kontak. Mudah-mudahan beliau mempunyai waktu luang dan bersedia untuk bergabung dengan kita. Kami ingin membuka ruang untuk kita saling belajar, saling berkolaborasi. Apa yang dikatakan Pak Dr. Supriadi itu betul, kita perlu berkolaborasi sehingga menghasilkan artikel jurnal yang layak di submit. Kalau tanpa submit, tentu tidak akan pernah publish. Dan yang kedua, perkara di reject itu biasa, Bu. Saya dengan ini sudah 10 kali di reject, itu biasa. Tinggal dipindahkan ke yang lain, padahnya akan ketemu. Ketiga, pilihan berbayar dan tidak itu diserahkan pada Bapak Ibu. Karena banyak juga jurnal yang tidak berbayar. Ada juga yang berbayar. Nah gitu. Nanti di ujung ada tutorial, ya tutorial mengenai memilih, memilah, dan bagaimana kita melakukan submission. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih Pak Dr. Supriadi atas waktu dan materinya. Nanti kita ketemu di darat dan kita akan berkolaborasi bersama-sama. Kebetulan saya dan ini punya riset yang datanya sudah banyak, perlu kerja bareng. Saya kira begitu tadi ini ya. Makasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kurangnya dan terima kasih kepada host kita ini. Terima kasih pada host kita ini. Baik sekali mau memfasilitasi. Siap. Ya. Bapak Ibu jangan lupa buat draft selama liburan pertemuan keempat ya. Biar jangan menyia-nyiakan reviewernya, karena reviewernya reviewer jurnal internasional. Sayang banget kalau nggak buat. Diharapkan semua bisa buat. Gitu aja. Kita akhiri pertemuannya. Maaf jika ada dan hambatan jaringan. Mohon maaf, kita bisa gabung lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu, foto bareng. Terima kasih, Bu. Silakan semua. Oh, nyalakan semua kameranya Bapak Ibu biar bisa berfoto bareng. Screenshot. Kameranya, iya biar di screenshot. Nyalakan. Pak Ibu, Pak Budi, Pak Jasya, Muhammad Irfan, Mida, Ahmad Nasir. Bantu screenshot ya. Semua Bapak Ibu, 1, 2. Kayak. Ulang lagi, masih halaman berikut. Rebahan. Ya. Bu, siap. Satu. Tiga. Oke. Cukup. Tutup aja ya Ibu. Makasih, maaf Orang ada ini pakai laptop kan, Mbak? Banyak Jian undaan. Oke, silakan Nurul. Kerennya deh. Jawab skripsi cek. Jawab dulu cek. Tadi udah cek. Biar dilanjutkan dulu yang tadi. Terus. Permainan kita tinggi. Ya. Is actually communicate, be transparent. If nothing has changed, recent guidelines, let students know that
especially to our colleagues, we realise that we need to just don't assume that because you said it once, that's enough, to keep reinstating various risks. The risks they align their brands together, and now Air Jordans worth hundreds and hundreds and hundreds of millions of dollars. It's made millions of dollars out of that shoe deal. Nike made millions of dollars. So they align their brands together and create. So what I want you to think about when you're creating your own brand is what can only you. Okay, what is unique value? We need to create what we call a unique value proposition. So why should someone choose to what they want to talk to? The unique value proposition is